Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Irfan. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup krusial jelang laga Timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 26 zona Asia. Lawan yang akan kita hadapi jelas bukan lawan biasa, Arab Saudi dan Irak. Dua tim kuat dari Asia Barat ini dikenal punya tradisi sepak bola yang mapan, mental bertanding yang kuat, dan tentu saja persiapan yang matang. Nah, di balik ini semua, ada satu kabar yang cukup menarik. PSSI disebut-sebut sedang melobi klub-klub luar negeri agar pemain diaspora Indonesia bisa dilepas lebih cepat ke timnas. Nah, kenapa harus dilobi segala? Mari kita kupas pelan-pelan. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi masalahnya, masih ada satu atau beberapa pemain kunci yang harus bertanding untuk klub mereka pada tanggal 6 Oktober 2025 dini hari. Ambil contoh, Kelvin Verdong, klubnya di Lille masih harus melawan Paris Saint-Germain di Ligue 1. Bayangkan saja, baru selesai laga besar melawan PSG, lalu langsung terbang ke Arab Saudi, dan sehari kemudian langsung latihan resmi bersama timnas. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sudah mengakui kondisi ini memang tidak ideal. Dalam konferensi pers pada tanggal 16 September lalu, Pak Erick Thohir mengatakan mayoritas pemain abroad baru bisa mendarat di Arab Saudi pada tanggal 6 Oktober. Lalu, keesokan harinya sudah harus latihan. Artinya, timnas punya waktu 2 hari efektif untuk persiapan melawan tim sekelas Arab Saudi. Bandingkan dengan lawan kita. Media Arab News melaporkan bahwa Arab Saudi sudah menjalani training center jangka panjang sejak Agustus. Bahkan sempat menggelar uji coba internasional melawan lawan-lawan tangguh di Eropa. Begitu juga Irak yang rutin mengumpulkan pemain mereka lebih awal, terutama karena mayoritas pemainnya memang berkarir di Timur Tengah. Sehingga urusan perjalanan lebih singkat dan mudah diatur. Sebelumnya, PSSI sudah mengorbankan jadwal Liga 1 dengan menunda pekan ke-8 agar pemain lokal bisa fokus bersama timnas. Nah, kali ini PSSI ingin mencoba melakukan hal yang sama ke klub-klub luar negeri, terutama di Eredivisie Belanda, karena banyak pemain diaspora kita yang bermain di sana. Kalau lobby ini berhasil, pemain bisa datang lebih cepat dan tentu saja waktu persiapan menjadi lebih panjang. Tapi masalahnya, tidak semua klub mau melepas pemain lebih awal. Menurut laporan Football International, klub-klub Belanda punya jadwal ketat dan sebagian enggan melepas pemain sebelum kalender resmi FIFA Matchday. Ini artinya PSSI harus pintar bernegosiasi, dan disinilah peran Pak Erick Thohir yang punya koneksi internasional benar-benar diuji. Di tengah semua kerumitan ini ada sedikit kabar positif. Oleh Romeni, penyerang 25 tahun ini yang sebelumnya cedera sejak Juli, kini sudah mulai pulih. Dalam beberapa hari terakhir dia sudah kembali berlatih di lapangan. Bahkan dalam pantauan langsung pelatih fisik timnas, Quentin Jarkoba, kalau kondisi fisiknya bisa pulih dalam 2 minggu ke depan, Romeni bisa menjadi senjata penting Indonesia melawan Arab Saudi dan Irak. Kenapa kehadiran Romeni penting? Karena di level Eropa dia dikenal sebagai striker pekerja keras dengan daya jelajah yang sangat tinggi. Media De Gelderlander di Belanda pernah menulis bahwa Romeni adalah tipikal
penyerang modern yang bisa membuka ruang bagi rekan-rekannya. Bukan hanya mengandalkan finishing. Dengan lawan sekuat Arab Saudi yang pertahanannya rapat, kehadiran pemain seperti ini tentu bisa menjadi pembeda. Kalau kita lihat lebih luas, masalah lobby pemain bukan hanya dialami Indonesia. Negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Iran sering mengalaminya. Bahkan media The National News dari Uni Emirat Arab sempat menyoroti bahwa negara-negara Asia selalu kesulitan saat harus mengandalkan pemain di Eropa. Jadwal padat, Liga Top Eropa sering membuat pemain baru bisa gabung timnas mepet sekali dengan pertandingan. Tapi bedanya, Jepang dan Korea biasanya punya kedalaman skuad yang lebih merata. Jadi kalau ada pemain yang terlambat bergabung, mereka masih bisa mengandalkan pemain dari liga domestik yang kualitasnya cukup setara. Indonesia jelas masih berproses ke arah sana, karena setiap pemain diaspora jadi begitu krusial bagi kekuatan timnas. Kalau lobby berhasil, apa yang bisa kita harapkan? Pertama, waktu latihan lebih panjang, chemistry antar pemain lebih terbentuk. Kedua, pemain bisa menyesuaikan diri lebih baik dengan cuaca dan kondisi lapangan di Arab Saudi. Jangan lupa, cuaca di sana bisa sangat berbeda dengan Eropa maupun Indonesia. Dan ketiga, Patrick Kluivert bisa menyiapkan taktik khusus menghadapi Arab Saudi yang punya tipikal permainan cepat dan disiplin. Sebaliknya, kalau gagal, maka kita akan menghadapi skenario terburuk. Pemain kelelahan setelah laga berat di klub, perjalanan jauh, minim latihan bersama, lalu langsung melawan tim kuat. Situasi ini bisa mempengaruhi performa tim secara keseluruhan. Jadi teman-teman, inilah gambaran nyata yang sedang dihadapi timnas Indonesia. Bukan hanya soal strategi di lapangan, tapi juga soal manajemen waktu, komunikasi antar federasi, dan diplomasi dengan klub luar negeri. Semua faktor itu sama pentingnya. Kalau kita realistis, lobby ini memang sulit. Tapi kalau berhasil, efeknya akan sangat besar untuk peluang Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita doakan agar semua berjalan lancar, pemain bisa datang lebih cepat, dan Ole Romani benar-benar siap tempur. Karena menghadapi Arab Saudi dan Irak jelas butuh kondisi terbaik, bukan hanya semangat. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah lobby ini realistis atau hanya wacana semata? Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terus dukung timnas Indonesia. Salam olahraga, salam Garuda.